Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Dewi Wijaya. Hari ini aku mau cerita tentang kisah sukses salah satu brand kopi yang sangat terkenal. Buat kalian para pecinta kopi, pasti tidak asing dengan nama brand ini. Yes, Starbucks, yang katanya kopi mahal tapi banyak digemari oleh orang lain. Yuk kita cari tahu kisah sukses dari Starbucks. Howard Schultz. Yes, nama Howard Schultz tidak bisa dipisahkan dari kisah suksesnya Starbucks. Tahun 2002 ini, bulan April kemarin, Howard Schultz di usia yang ke-69 tahun baru saja diangkat kembali menjadi CEO Starbucks untuk ketiga kalinya. Sebelum kita lebih lanjut, kita cari tahu dulu yuk, siapa Howard Schultz ini? Howard Schultz lahir pada tanggal 19 Juli 1953 di Brooklyn, New York City, Amerika Serikat. Beliau lahir dengan 3 saudara, Howard Schultz, 1 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki. Beliau terlahir dari keluarga yang sangat miskin. Pada usia 12 tahun, beliau bekerja sebagai loper koran dan pada saat usia 16 tahun, beliau bekerja sebagai penjaga toko. Nah, Howard Schultz tidak punya uang untuk melanjutkan pendidikan sampai dengan masuk ke universitas. Namun, minat Howard Schultz pada bidang olahraga begitu kencang sehingga dia mendapatkan beasiswa dari bidang olahraga di salah satu universitas di Amerika. Pada saat beliau lulus dari salah satu universitas di Amerika, beliau bekerja di salah satu mesin kopi buatan Swiss yang ada di Amerika. Disinilah awal mula beliau berkenalan dengan yang namanya Starbucks. Starbucks sendiri didirikan oleh 3 orang, yaitu Jerry Baldwin, Golden Bowker, dan Jeff Silgel. Pada tahun 1971, store pertama mereka dibuka di Seattle, Amerika Serikat. Saat itu, Starbucks hanya menjual biji kopi, daun teh, dan rempah-rempah. Orang-orang datang membeli biji kopi, digiling, dan mereka bawa pulang kembali dan diseduh di rumah mereka masing-masing. Pada tahun 1981, Howard Schultz pertama kalinya datang ke kedai Starbucks dan membeli biji kopi. Pada saat pintu dibuka, Howard Schultz berkata, "Begitu membuka pintu, aroma kopi yang memabukkan menjangkau dan menarik saya untuk masuk." Howard Schultz diajak untuk mencoba kopi Sumatera buatan Starbucks di counter pada saat itu. Dan tegukan ketiga, Howard Schultz langsung jatuh hati. Ini membuat Howard Schultz ingin sekali bekerja di Starbucks. Pada tahun 1982, Howard Schultz berhasil bekerja di Starbucks sebagai Direktur Marketing dan Operasionalis. Pada tahun 1983, Howard Schultz datang ke Milan, Italia. Beliau sangat terkesima terhadap cafe shop yang ada di Italia. Bagaimana cara barista-barista menyeduh kopi espresso khas dan juga bagaimana para barista mengenal pelanggannya dengan menyebut nama mereka pada saat kopi telah selesai disajikan. Pada saat di Italia juga, Howard Schultz menemukan bahwa orang-orang meminum kopi bukan untuk diminum secara terburu-buru, melainkan untuk rileks, mengobrol, bersantai, bahkan melakukan pekerjaan dia sambil meminum kopi. Howard Schultz pernah berkata, "Kopi tidak seharusnya dijual dalam kantong dan dibawa pulang, seperti barang belanjaan. Kopi harus menjadi sebuah pengalaman." Dari Italia, Howard mengajukan ide ini untuk membuka coffee shop dengan nama Starbucks kepada para petinggi dan founder-founder Starbucks. Namun hal ini ditolak hampir oleh seluruh founder Starbucks karena mereka berpikir untuk apa merubah strategi yang sudah ada sedangkan Starbucks dengan bisnis yang sekarang sudah maju dan sudah sangat menjual sekali. Merasa yakin dengan idenya untuk membuka sebuah kedai kopi atau cafe shop, Howard pergi meninggalkan Starbucks dan resign dari Starbucks untuk membuka cafe shopnya sendiri dengan nama Il Giornale. Sebelum membuka cafe shopnya sendiri, Howard sempat mencari investor-investor. Beliau berbicara terhadap 242 investor dan ditolak sebanyak 217 penolakan oleh investor. Pada saat itu mereka tidak percaya bahwa orang Amerika mau membayar $3 untuk secangkir kopi. Karena pada saat itu orang Amerika hanya meminum kopi seharga 50 sen dengan kualitas yang rendah.
Pada saat itu investor bertanya apa yang membuat kopi Howard menjadi sangat mahal, yaitu $3 per cangkirnya. Sedangkan rata-rata harga kopi saat itu adalah 50 sen per gelasnya. Howard menjawab bahwa yang beliau jual adalah bukan hanya sekedar kopi, tapi sebuah pengalaman experience meminum kopi dan kualitas kopi yang baik. Karena kegigihannya, akhirnya Howard berhasil membuka kedai kopinya sendiri di tahun 1986 bersama dengan beberapa investor yang diberi nama Il Giornale. 1 tahun setelah Howard membuka kedai kopinya sendiri, Starbucks mengalami kebangkrutan, yaitu pada tahun 1987. Untuk pertama kalinya Starbucks mengalami kebangkrutan sehingga harus menjual kedai milik mereka sendiri. Dan Howard sangat tertarik untuk membeli Starbucks, namun dengan harga yang sangat mahal, yaitu 3,8 juta US dollar pada saat itu. Howard tidak punya uang sebanyak itu sehingga ia mencari beberapa investor untuk bekerja sama untuk membeli Starbucks. Namun di sini terdapat banyak halangan, yaitu salah satu investor ingin menguasai Starbucks sepenuhnya dan Howard khawatir investor tersebut akan menggeser posisinya dan menjadikannya dia karyawan di Starbucks. Dan sekali lagi karena kegigihannya, Howard berhasil menyingkirkan investor tersebut dan bersama dengan investor lainnya berhasil memberi Starbucks seharga 3,8 juta US dollar untuk kedai pertama Starbucks. Disinilah perjalanan Starbucks modern dimulai. Starbucks mulai menjadi sebuah kedai kopi. Di bawah kepemimpinan Howard Schultz, Starbucks tidak hanya menjual kopi, tapi juga menjual pengalaman yang disebut dengan sense of community. Dan kedai kopi Starbucks menjadi favorit di Amerika dalam waktu yang sangat cepat. Starbucks terkenal bukan hanya kopi, tapi kedekatannya dengan para karyawan, terutama untuk baristanya. Beliau memanggil para baristanya dengan sebutan partner. Pada tahun 2000, posisi Howard Schultz sebagai CEO Starbucks digantikan oleh Orrin Smith. Di bawah kepemimpinan Orrin Smith, Starbucks berhasil membuka 10.000 cabang di 33 negara. Pada tahun 2003, Starbucks tidak hanya menjual kopi, tapi juga menjual makanan-makanan seperti sandwich, cake, seperti yang kita lihat sampai sekarang ini. Pada tahun 2005, CEO Starbucks berganti kembali menjadi Jim Donald. Di bawah kepemimpinan Jim Donald, Starbucks tidak hanya menjual pastry ataupun kopi, tapi beliau juga membuat kopi Starbucks yang dijual dalam kemasan. Juga beliau menjual boneka-boneka Starbucks. Pada tahun 2008, Starbucks berhasil membuka 17.000 gerai di seluruh dunia. Namun, di tahun yang sama, 2008, Amerika mengalami krisis ekonomi, sehingga penjualan Starbucks menurun drastis dan menjadi penjualan terendah sepanjang sejarahnya Starbucks. Dan di tahun yang sama, Howard Schultz diangkat kembali menjadi CEO Starbucks. Di bawah kepemimpinannya, sekali lagi Starbucks diselamatkan dari kebangkrutannya. Di bawah kepemimpinan Howard Schultz, Starbucks berhasil menjual kopi bahkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pada April 2022 kemarin, Starbucks mengangkat Howard Schultz menjadi CEO-nya kembali untuk ketiga kalinya di usianya yang 69 tahun. Di bawah kepemimpinannya, Howard berhasil mengangkat Starbucks untuk lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Dari sini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Sense of belonging yang dimiliki Howard membuat Howard berhasil menyelamatkan Starbucks untuk ketiga kalinya dan membuat Howard satu-satunya orang yang bisa diandalkan untuk menyelamatkan Starbucks. Itu dia tadi sedikit cerita tentang kisah Starbucks. Semoga bisa menginspirasi kalian semua. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk di-subscribe supaya kalian tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa komen di bawah dan juga di like. Terima kasih sudah nonton.